200 tahun. Itu aja. Oke, Pak Antoni, kalau menurut Anda realistisnya seperti apa ini kemudian penyelesaian utang? Ini menarik tadi yang statement dari Pak Agus, bahwa di sini ada presiden memaksakan kehendak untuk melaksanakan proyek ini, meskipun sudah diingatkan bahwa proyek ini seharusnya adalah tidak visible. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di sini pelaksanaan tender ini tidak dilakukan secara profesional. Bahkan tidak ada tender? Tidak ada. Bahkan tidak ada tender karena langsung penunjukan oleh Cina, karena uangnya kan dari sana. Nah, ini pun sangat menarik gitu, karena kalau kita lihat BUMN pun sebetulnya harus ada undang-undang procurement gitu kan, itu harus ada tender dan sebagainya. Berarti ini menarik lagi bahwa ini tidak ada, berarti benar-benar ada pelanggaran serius di situ. Nah, ini juga harus diselidiki, kenapa ini tidak ada tender, dan seolah-olah ada bahwa Jepang menawarkan 6,2 miliar, lalu kemudian China menawarkan 5,8 miliar, itu kan tender-tenderan yang diatur gitu kan. Bukan begitu Pak, bukan begitu. Pertama ini perjanjian dengan JICA, itu pakai G2G sekian, teman tiba-tiba diambil paksa untuk diberikan pada China. Itu jadi memang tidak ada tender, ini program kerjasama bilateral tadi. Iya, oke, itu menarik jadi. Nah itulah yang sebetulnya mereka yang berkapasitas dengan di hukum itu yang harus menyelidiki gitu, bahwa proyek ini pada awalnya adalah memang sudah tidak visible tetapi dipaksakan. Nah, apakah hal ini jadi kalau kita lihat adalah apakah dari China ini terlibat atau tidak, bahwa seperti yang saya katakan bahwa proyek ini di China sendiri sebetulnya hampir 50-60% dari proyek yang di kita. Apakah di sini ada pihak China juga yang terlibat? Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini harus diselidiki, kalau memang ini ada, berarti nilai proyeknya itu mereka ikut bertanggung jawab. Ya seperti kayak dulu lah, kita bilang bahwa, World Bank, IMF meminjamkan uang 30% bocor, kita minta tanggung jawabnya dan sebagainya. Ya sama saja ini, seperti begitu. Demikian Tasya. Siapa yang harus tanggung jawab Pak Antoni? Ya pertama adalah tentu saja mereka yang terlibat, kedua belah pihak ya, dari pihak Indonesia dan juga dari pihak dari China-nya kalau memang mereka benar-benar terlibat. Tetapi artinya bahwa di sini ada kickback dan sebagainya lah. Atau kalau memang itu tidak ada, memang ini adalah markup murni dari pihak Indonesia, ya ini berarti pihak-pihak Indonesia pejabatnya harus dituntut gitu. Nah setelah itu bagaimana caranya ya, restrukturisasi menurut saya ini sangat sulit gitu. Apakah bisa dipanjangkan waktunya? Sekarang masalahnya adalah kalau seandainya pun waktunya dipanjangkan, sekarang masalahnya kita tidak bisa membayar bunganya. Bunga tahun lalu itu kita itu kurang lebih hampir 2 triliun. Padahal pendapatan kita dari tiket saja, dari tiket ya keseluruhan itu kurang lebih hanya 1,5 triliun. Jadi dari tiket saja tidak bisa membiayai itu bunga gitu. Apapun kita mau ini tidak bisa gitu restrukturisasi, kecuali ada pengurangan dari prinsipalnya dulu, dari pokok utangnya dulu. Oke, kita tidak bisa bayar bunga, diperpanjang juga bukan opsi, tapi di sisi lain sekarang ini kondisinya kan memang ada masyarakat yang juga menggunakan fasilitas ini dan memang bergantung juga Pak Antoni. Jadi kira-kira di mana titik tengahnya atau realistisnya opsi-opsinya itu seperti apa? Ya, opsinya adalah yang tadi saya bilang bahwa kalau seandainya kita mau mengurangi, kalau China tidak bisa mengurangi prinsipalnya, artinya haircut lah ya kasarnya begitu, ya berarti pemerintah kalau memang itu menerima ya berarti harus membayar pokoknya. Dan setidak-tidaknya menurut saya adalah suku bunga itu harus dikurangin karena nggak mungkin gitu. Dengan 2%, 3,4% itu tidak mungkin gitu, tidak bisa. Nah ini yang harus benar-benar dinegosiasikan dengan cermat. Padahal pada saat itu sudah sudah diperingatkan juga bahwa ketika cost of run itu dikatakan 3,4%,
sudah Luhut bilang bahwa kita akan negosiasikan, tapi akhirnya tidak bisa. Nah, harusnya di situ kita tough menegosiasikan itu. Tapi akhirnya kita kalah. Artinya kita memang sangat lemah negosiasi dengan China ini. Oke, Pak Agus, negosiasi ulang itu masih memungkinkankah? Masihkah ada ruang untuk nego ulang? Ya, terserah dengan Cina ya. Jadi sekali lagi itu waktu dihitung tidak ada markup dengan Jepang dan sebagainya itu 0,1%. Itu sudah dihitung dengan yang menghitung pun itu sekarang masih cuma jabat sebagai dirut salah satu BUMN. Jadi sudah jelas itu. Tapi ketika diambil lalu diberikan pada Cina itu dihitung ulang. Nah di situ banyak kesalahan pada waktu menghitung ulang menurut saya. Karena saya punya 2 proposalnya gitu ya waktu itu. Nah jadi sekali lagi kalau mau itu ulang ya terserah Cina. Dia mau tidak mengulangnya. Kalau mau itu ulang tentu ada banyak masalah yang tentu harus diselesaikan. Dan itu tidak mudah. Tadi kalau itu sudah masuk ke politiknya bagaimana? Kalau Cina minta Natuna misalnya dia mau bangun pangkalan sebagai pengganti utang dia kepada Indonesia, kita mau gimana? Itu yang harus lebih dicermati. Karena memang yang menghitung ya kalau di apa namanya di cost overrun itu ya Cina kan bilang nah lo butuh ya udah mau nggak take it or leave it gitu. Oke, Pak Agus tadi kalau Anda mengatakan ada kesalahan hitung pada saat beralih ke Cina, apakah kemudian kalau sekarang kita punya kesempatan untuk nego ulang dengan Cina, dasar-dasar kesalahan hitung itu cukup kuat untuk bisa dipaparkan? Enggak lah, kan udah dihitung, sudah pengalaman saya melakukan perundingan itu sudah ya tinggal bagaimana kita adu licik saja kan. Nah, jadi kan kalau tadi dikatakan bahwa dari farebox dari tiket nggak cukup. Dulu hitung-hitungan bodoh saya itu 1 juta Jakarta Bandung. Tapi kan kalau 1 juta tidak ada yang naik. Sekarang saja kan sudah membunuh kereta Parahyangan, jadi pendapatan kereta api dari Parahyangan sudah terpotong. 3 atau berapa 5 perjalanan kayaknya dipotong supaya orang mau naik bus. Baik-baik saja. Terus karena dia dorong lagi sampai Surabaya. Mana? Ada nggak uangnya? Kalau itu pakai sampai Surabaya nanti kanibal dengan pesawat, kanibal dengan jalan tol. Itu problem lah. Oke, baik. Terakhir ini pertanyaan untuk Pak Agus dan juga Pak Momennya dan tidak bisa menghilangkan korupsinya itu. Iya. Oke, baik. Kita tidak bisa bicara untuk masalah bagaimana penyelidikan terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, tetapi kalau kemudian sekarang kita akan menutup diskusi ini, Pak Agus, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah dengan utang yang begitu besar dan juga bunganya begitu besar yang tidak bisa diabaikan, tetapi harus kita bayar, tetapi tidak ada yang mau bayar saat ini? Ya harus pastikan. Jadi Presiden panggil Danantara dan panggil Menteri Keuangan. Ini bagaimana cara menyelesaikan? Ya kan kalau kita korbankan APBN berarti ada pos-pos pembangunan dari buat masyarakat hilang kan? Iya. Nah kalau di Danantara kan dia sudah punya semua apa jual aset atau apa terserah. Niatnya begitu. Jadi atau juga tanya pada panggil juga Pak Jokowi dengan Pak Luhut untuk membahas bagaimana ini. Kan yang peran waktu itu yang melakukan perundingan Pak Luhut dan tim. Nah, jadi dibahas baik-baik lah skemanya seperti apa supaya tidak mengurangi jatah masyarakat di APBN-nya karena masyarakat bayar pajak. Nah kalau memang tidak bisa ya mau gimana mau di non operasi kan itu saya dengar PHP frekuensinya yang dimiliki Telkomsel 1,3 T juga belum dibayar loh ke pemerintah. Nah itu bagaimana? Operasional listriknya sekali jalan 9,5 juta. Bolak-balik kan sudah hampir 20 juta. Berapa kali sehari, berapa kali sebulan. Itu biaya operasinya, berapa gajinya. Kan harus dihitung ulang semua. Itu yang harus dilakukan. Ini emergency ya. Selesaikan kalau menurut saya karena sudah antara dengan Kementerian Keuangan sudah itu ya mau tidak mau Presiden harus turun tangan. Lalu panggil semua ini bagaimana dan putuskan. Lalu apakah berbeda dengan Cina? Silakan saja. Cina pada posisi di atas angin, dia punya 75%. Kalau you take it or leave it, 3,4% itu tinggi. Tapi ya, bayangin di studinya Jepang cuma 0,1. Sebetulnya 0,5 waktu itu. Tapi 0,1 akhirnya kita setuju.
Oke, baik Pak Antoni, mungkin ada masukan yang berbeda? Ya, saya rasa adalah bahwa kita harus luruskan kembali bahwa ini adalah B2B gitu. Jadi mereka pihak China juga harus paham bahwa kalau B2B dan kalau kebetulan bisnis yang di sini tidak bisa membayar, menyelesaikan utang ini, ya maka mereka juga harus menanggung konsekuensi itu. Karena mereka juga paham bahwa seharusnya proyek ini tidak visible gitu. Nah bayangkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk bunganya aja tahun 2024, kita harus bayar sekitar 2 triliun. Padahal dari pendapatan tiket 600.000 penumpang dikalikan 250.000 rupiah itu hanya 1,5 triliun gitu. Jadi bahwa ini tidak bisa bayar, ini sudah rugi, ini adalah suatu fakta yang mereka juga sudah paham sekali karena mereka juga ada di situ 40% gitu. Jadi saya rasa secara profesional aja dinegosiasikan ini adalah business to business gitu. Dan bagusnya adalah pemerintah yang sekarang ini tidak ada beban gitu. Karena ini adalah bisnis to bisnis. Jangan pemerintah sekarang yang dijadikan beban dari bisnis to bisnis atau keputusan pemerintah yang lalu dijadikan beban dan harus membailout ini dengan APBN. Karena ini akan merugikan keuangan rakyat dan akan merugikan benar-benar keuangan negara. Dan ini sebetulnya rakyat ini bisa melakukan apa namanya class action atau apa kalau seandainya APBN sampai digunakan untuk ini wus gitu. Oke. Demikianlah. Jadi jangan diminta untuk tambal sulam atas kesalahan pemerintahan sebelumnya begitu kira-kira ya Pak Antoni. Oke, baik. Terima kasih Pak Antoni dan Pak Agus Pambagio untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan lain.